kaum muslimin jemaah Jumat, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita perkara-perkara kebaikan, yang apabila Allah menyuruh kita kepada satu hal, maka niscaya ujung dari perintah itu adalah surga. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari satu hal, kemudian kita patuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ujung dari kepatuhan tersebut adalah surga. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu hal, kemudian kita tidak memeliharanya, kita tidak melakukannya, malah meninggalkannya, maka ujung dari hal tersebut adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang benar. Hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang baik. Hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang sejujurnya, apa-apa yang semestinya, karena semua yang kita ucapkan, karena semua yang kita keluarkan dengan lidah kita, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang mengucapkan satu perkataan kecuali ada malaikat yang menulisnya, ada malaikat yang mencatatnya. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maknanya dia meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, dia akan bertemu dengan Allah, dan Allah akan menunjukkan semua yang diucapkannya, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak, hendaklah dia diam. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya di antara anggota tubuh kita yang apabila kita pandai menggunakannya, maka dia akan menjadikan kita punya banyak kebaikan, punya banyak pahala, adalah lidah. Ketika kita bisa memakainya dengan baik, maka kita bisa memakainya untuk hal-hal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa membaca Al-Quran, dengannya kita bisa berzikir, dengannya kita bisa bersolawat, dengannya kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, dengannya kita bisa mengajarkan ilmu. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dengan lidah, yang ujung-ujungnya bisa menjadi jalan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebaliknya, apabila kita tidak pandai menggunakannya, tidak pandai memakainya, tidak pandai mengendalikannya, maka dengan satu daging yang kecil itu, maka kita bisa dicampakkan pula oleh Allah ke dalam api neraka. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia berbicara dengan sebuah pembicaraan, dengan sebuah ucapan, la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Ada seorang laki-laki yang dia mengucapkan satu perkataan, yang dia menganggap perkataan itu sepele, perkataan itu ringan, perkataan itu kecil, akan tetapi apa akibatnya jemaah sekalian? Dengan sebab satu perkataan itu, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, yang dalamnya adalah seperti 70 tahun perjalanan. Karena itu hendaklah kita berhati-hati di dalam ucapan. Hari ini ada satu berita yang sedang viral jemaah sekalian. Ucapan salah seorang tokoh di negeri kita ini, yang mengkaitkan antara pilpres dengan beberapa ritual ibadah di dalam Islam. Ada sebagian orang, kata beliau, yang mengganti atau tidak lagi mengucapkan amin
ketika selesai mendengar bacaan surat Al-Fatihah. Kenapa? Itu ada kaitannya dengan pilpres. Demikian pula ketika tasyahud, seseorang tidak lagi menunjuk jarinya ketika dia bertasyahud. Jemaah sekalian, persoalan pilpres ini adalah persoalan yang rendah dibandingkan ibadah solat. Tidak ada apa-apanya jemaah sekalian. Persoalan pilpres ini adalah persoalan yang dibandingkan dengan solat, dia tidak ada apa-apanya. Di sini tidak ada urusan dukung mendukung siapapun. Ibadah tidak bisa dirubah-rubah. Ucapan amin itu sudah ada semenjak dulu, tidak ada kaitan dengan pilpres. Ketika kita bertasyahud, kemudian ketika kita menunjuk, tidak ada hubungan dengan pilpres. Sangat rendah apabila ada seseorang yang melakukan hal demikian atau meninggalkan hal demikian karena perkara seperti ini. Apabila itu benar, maka ini adalah sebuah kebodohan yang sangat luar biasa. Tapi apabila itu hanya karangan atau cerita, maka ini juga merupakan sebuah kebohongan. Jemaah sekalian, hati-hati kita di dalam ucapan. Ini ucapan hari ini membuat heboh. Satu kalimat, satu kata yang kita keluarkan, apabila kita tidak berhati-hati, kita bisa tidak tidur 1 bulan jemaah sekalian. Kita bisa tidak tidur berbulan-bulan hanya gara-gara satu ucapan yang kita ucapkan, satu kata yang kita keluarkan. Karena itu berhati-hati. Berhati-hati. Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang selamat muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan dari tangannya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 2 anggota tubuh. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah tangan. Nabi lebih dulu menyebutkan lisan daripada tangan. Beliau lebih dahulu menyebutkan lidah daripada tangan. Kenapa? Karena bahaya dari lidah lebih besar dibandingkan bahaya dari tangan. Dengan tangan berapa orang yang bisa kita sakiti? Berapa orang yang bisa kita pukul dengan tangan kita? Kalaupun kita memukulnya, maka hanya orang-orang dekat yang bisa kita pukul. Tetapi lidah tidak jemaah sekalian. Lidah bisa menyakiti siapapun. Lidah bisa menyakiti siapapun. Orang dekat, orang jauh, orang yang sedang bangun, orang yang sedang tidur. Malah orang yang sudah mati pun bisa disakiti oleh lidah. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang selamat muslim lainnya dari kejahatan lidahnya dan dari kejahatan tangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara kesolehan tidak hanya bicara solat, tidak hanya bicara puasa, tidak hanya bicara haji, tetapi juga berbicara bagaimana orang lain selamat dari lisan kita. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ditanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanah tusalli fil lail wa tasumu fil nahar wa tu'zi jiranaha bilisaniha, fa kaifa hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, dia salat di waktu malam, dia puasa di waktu siang, akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya, dengan lisannya. Bagaimana keadaan wanita ini? Maka Nabi SAW mengatakan, hiya min ahlin nar. Kalau begitu keadaannya, maka dia termasuk di antara penduduk neraka. Padahal wanita itu adalah wanita yang di waktu malamnya dia solat, dia menunaikan qiyamul lail. Di waktu siangnya dia berpuasa. Kita tahu bahwasanya qiyamul lail bukan amalan yang kecil, bukan amalan yang ringan. Amalan itu berat, hanya orang-orang soleh yang bisa membiasakannya. Kemudian berpuasa, apalagi puasa sunnah, adalah puasa yang sangat berat. Kalau puasa wajib ringan, kenapa? Karena semua orang berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah berat, kenapa? Karena tidak mendukung lingkungan sekitarnya. Akan tetapi wanita yang disebutkan di dalam hadis tersebut, dia berpuasa di waktu siang,
Dia solat di waktu malam, tapi gara-gara dia tidak pandai menjaga lisannya, maka akhirnya dia dimasukkan kepada salah satu di antara penduduk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, berhati-hati kita dengan lisan kita, karena semua ucapan kita itu akan berakibat di dunia dan kemudian berakibat yang lebih besar lagi di akhirat. Demikian apa yang kita sampaikan di dalam khutbah yang pertama. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum.